Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku nih, Ivon Margiati. Di video kali ini aku ingin share buat kalian lagi tentang apa? Tentang materi seleksi kompetensi bidang untuk perpustakaan. Nah, gimana teman-teman bagi kalian yang belum tes masih deg-degan ya? Jangan lupa untuk selalu latihan soal ya teman-teman. Sekalian malah bersyukur nih teman-teman bisa belajar lebih banyak materi-materi tentang perpustakaan. Bisa kalian mendalami materi-materi tentang perpustakaan. Dan jangan sampai kalian jadi malas karena kelamaan menunggu, itu benar-benar yang nanti kalian rugi. Karena SKB itu memang luar biasa teman-teman, bobotnya 60%. Jadi kayak kemarin aku sharing sama teman aku, dia itu peringkat 9, tapi karena SKB-nya dia tinggi, peringkat 2, dia bisa lolos menjadi peringkat 2 untuk nilai integrasi antara SKD dan SKB. Kemarin dia hitung manual. Nah, itu semangat buat kalian semuanya, karena kalian yang di peringkat 3 atau peringkat terakhir, kalian jangan patah semangat karena bobotnya 60% itu sangat berpengaruh ya teman-teman. So buat kalian selalulah berlatih soal-soal, jangan lupa untuk sedekah, ibadah dikuati, terus ketika mau berangkat selalu minta doa restu kedua orang tua kalian. Nah, sekarang aku ingin membahas untuk seleksi kompetensi bidang perpustakaan yang part 6. Di video ini akan aku bahas materi apa aja sih. Yang jelas materi ini aku dapat dari teman-teman yang udah tes ya teman-teman. So langsung aja kita lihat untuk materi kali ini apa ya. Kali ini aku ingin membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Ini kemarin banyak banget yang cerita pada dapat soal kayak gini. Nah, nggak aku sebutin semua ya isinya, tapi nanti akan aku lampirin di description boxku. Silahkan kalian bisa download. Ini aku ambil yang penting dan menurut teman-teman kemarin banyak yang dapat soalnya ini, yaitu karya cetak. Karya cetak itu pengertiannya apa? Nah, karya cetak adalah setiap karya intelektual dan atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. Sedangkan karya rekam adalah setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. Kemudian untuk koleksi serah simpan adalah seluruh hasil karya cetak dan karya rekam yang telah berada dalam pengelolaan perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit. Nah, ini aku ambil pengertiannya ya teman-teman. Kemudian untuk pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam itu berasaskan ada 6 asas. Yang pertama adalah kemanfaatan, kedua transparansi, 3 aksesibilitas, 4 keamanan, 5 keselamatan, dan 6 profesionalitas. Itu untuk asas. Kemudian untuk pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam bertujuan untuk apa aja nih? Tujuannya yang pertama, mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan atau perbuatan manusia. Untuk bab pertama aku ambil itu ya teman-teman. Bab keduanya tentang penyerahan karya cetak dan karya rekam. Ini juga aku ambil aja beberapa. Untuk setiap penerbit wajib menyerahkan 2 eksemplar dari setiap judul karya cetak kepada Perpustakaan Nasional dan 1 eksemplar kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili penerbit. Dalam hal Perpustakaan Nasional memerlukan salinan digital atas karya cetak untuk kepentingan penyandang disabilitas, penerbit wajib menyerahkan salinan digital kepada Perpustakaan Nasional. Kemudian kapan sih penyerahannya? Nah, untuk penyerahan karya cetak dilakukan paling lama 3 bulan setelah diterbitkan. Penerbit diberi batas waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak dilakukannya pembinaan untuk menyerahkan 2 eksemplar dari setiap judul karya cetak
kepada Perpustakaan Nasional dan 1 eksemplar kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili penerbit. Itu untuk penyerahannya ya teman-teman. Sekarang penerbit yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi nih teman-teman. Sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis, B. Pembekuan kegiatan usaha, dan atau C. Pencabutan izin. Cukup untuk yang karya cetak dan karya rekam teman-teman. Sekarang lanjut ke pengertian gazetir. Gazetir ini banyak banget kemarin yang tanya juga. Ini keluar di soal untuk seleksi kompetensi bidang yang perpustakaan ya teman-teman. Gazetir itu adalah sebuah kamus atau direktori geografi sekaligus referensi penting untuk mencari informasi tempat dan nama tempat atau toponimi yang disertai peta atau atlas lengkap. Gazetir biasanya berisi uraian geografi suatu negara, wilayah, atau benua, serta statistik sosial atau bentang alamnya seperti pegunungan, perairan, atau jalan. Contoh informasi yang tercantum dalam gazetir adalah lokasi tempat, dimensi bentang alam, jumlah penduduk, PDB, tingkat melek huruf, dan lain-lain. Lanjut untuk desiderata. Apa itu yang dimaksud desiderata? Desiderata adalah daftar subjek yang informasinya diperlukan oleh pengarang buku. Bentuk tunggalnya adalah desideratum. Ini aku kasih contoh untuk formulir desiderata. Itu terdiri dari pengarang, judul, ISBN atau ISSN, edisi volume tahun, terus penerbit, alamat, nomor kelas, harga, pemesan, jumlah, catatan, sumber, tanggal pesan, dan tanggal terima. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke accession list. Apa itu yang dimaksud dengan accession list? Accession list atau biasa disebut daftar tambahan koleksi adalah daftar koleksi baru yang dimiliki perpustakaan, baik dari hasil pembelian, hadiah, tukar-menukar, maupun koleksi buatan sendiri yang dibuat oleh pustakawan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya setelah proses penerimaan koleksi baru, agar diketahui oleh pemustaka dengan cepat dan selanjutnya, pemustaka dapat memanfaatkan koleksi baru tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk pembahasan berikutnya tentang pendanaan perpustakaan. Nah, kemarin juga ada yang keluar tentang pendanaan perpustakaan itu berapa persen dari anggaran sekolah kayak gitu. Itu udah aku bahas juga di video-video aku part-part sebelumnya. Silahkan kalian lihat lagi. Kali ini aku ingin membahas untuk pendanaan perpustakaan itu menjadi tanggung jawab siapa. Nah, pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab. Oke, lanjut untuk pendanaan perpustakaan bersumber dari mana nih? 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Sebagian anggaran pendidikan. 3. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. 4. Kerjasama yang saling menguntungkan. 5. Bantuan luar negeri yang tidak mengikat. 6. Hasil usaha jasa perpustakaan. 7. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang Dewan Perpustakaan. Nah, apa itu Dewan Perpustakaan? Nah, Dewan Perpustakaan itu ditetapkan oleh siapa? Terus tugasnya apa? Nah, ini akan aku jelasin. Untuk Presiden menetapkan Dewan Perpustakaan Nasional atas usul Menteri dengan memperhatikan masukan dari Kepala Perpustakaan Nasional. Untuk Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi atas usul Kepala Perpustakaan Provinsi. Dewan Perpustakaan Nasional bertanggung jawab kepada Presiden dan Dewan Perpustakaan Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.
Kalau untuk tugasnya, Dewan Perpustakaan itu bertugas yang pertama, memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan. Kedua, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan. Yang ketiga, melakukan pengawasan. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ya video aku tentang kisi-kisi untuk tes seleksi kompetensi bidang bagi jabatan perpustakaan. Nah, semoga video di part 6 ini bermanfaat buat kalian semuanya dan tetap semangat bagi kalian yang belum melaksanakan tes seleksi kompetensi bidang. Semoga kalian lolos menjadi CPNS tahun ini dan manfaatkanlah waktu yang ada ini untuk selalu berlatih soal, berdoa. Jangan lupa banyakin sedekahnya, minta doa restu kepada kedua orang tua, ibadahnya dirajinin lagi. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.